Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube OSIS. Video kali ini kita mau bahas KI, tapi khususnya kita nggak bakal bahas sendirian ya, karena kita bakal bahas KI-nya sama Bapak Dr. Handas Haji Spion. Yuk, langsung aja. Ya, sekarang jadi kita sudah sama Pak Lutfi sebagai narasumber kita. Nah, sebelum kita bahas KI-nya, kayaknya Bapak bisa perkenalkan diri dulu, Pak. Mungkin ada orang luar nanti bakal nonton. Jadi Bapak perkenalkan diri dulu. Iya, Supiono. Kalau di SMK 2 ini diberi tugas tambahan oleh kepala sekolah sebagai wakil humas dan kerja industri di sekolah. Saya kira cukup itu. Apalagi yang mau ditanya? Oke deh, Pak. Kalau Ya. itu kita langsung masuk ke pembahasan pertama ya, Pak. Iya, oke. Mungkin Bapak bisa jelasin sedikit, Pak, tentang KI seperti tujuan dan penjelasan umumnya ya, Pak. Tujuan KI kerja industri kita ini pertama memperluas wawasan siswa tentang dunia industri, pengetahuan siswa, kemudian supaya dia ada minat untuk bekerja, menggambarkan kepada siswa-siswi bagaimana kerja di industri, di suatu perusahaan, bagaimana tentang kedisiplinannya. Secara umum kira-kira seperti itu. Dan masuk ke pembahasan kedua, Pak. KI ini dilaksanakan pada tanggal berapa ya, Pak? Iya. Semula rencana tanggal 28 April 2019, karena pertimbangan kelas 12 itu sedang menghadapi ujian, difokuskan biarlah ujian dulu, kita ajak kelas 11. Jadi direncanakan tanggal 30 Maret bulan ini sampai dengan tanggal 5 April, 6 hari lah kira-kira. Pembahasan ketiga nih, Pak. KI ini kemana aja sih, Pak? Kalau kita tahunya Lampung, Jogja, Bandung, Jakarta. Ya, betul. Banyak yang bertanya-tanya tuh, Pak. Ya, jurusan-jurusan ini kemana aja gitu. Bisa dijelaskan? Rencananya ya kalau kotanya Jakarta, Jogja, Bandung ya, atau Jakarta, Bandung, Jogja, itu kotanya. Kemudian pembelajaran di perusahaan ini kan pembelajaran tapi di luar kan, memperkenalkan. Jadi ini nanti di perusahaan-perusahaan, misalnya kalau di Jakarta sekarang misalnya itu kan ada Toyota misalnya, kemudian nanti ada yang mengajukan itu ke PT Pindad kalau di Bandung. Terus industri yang bangunan ini nanti difokuskan ke misalnya PT Adikarya, kemudian PT Waskita, itu rencananya. Kemudian di Jogja nanti ada PT Agustus. Kira-kira gambarannya seperti itu. Cuma nanti masih ada pembahasan tentang industri dengan PO-nya, PO travelnya, masih ada pembahasan dengan panitia kira-kira industri mana aja yang dimantapkan. Kita kirim surat dari sini, pengantar dari sini, nanti PO yang ngurus di sananya. Pembahasan berikutnya nih, Pak. Ya. Biaya, terus metode pembayaran juga temponya tuh, Pak. Oh iya. Gimana tuh, Pak? Kita kemarin mengundang rapat bersama dengan orang tua, dengan sekolah, ketua komite mewakili, orang tua siswa atau wali, kemudian dari travelnya, itu jumlah rupiahnya itu 1.700.000.
700 itu kalau dia memang sudah ada, sudah siap dananya, ya boleh dibayarkan keseluruhan. Kalau belum ada, ya berapa saja boleh, titip yang tidak mengganggu kebutuhan orang tua. Karena ini kan masih ada waktu, kita beri kesempatan waktu kira-kira sampai dengan tanggal 22 Maret masalah pembayaran. Pembahasan berikutnya nih Pak, Iya. KI ini sebenarnya untuk siapa Pak? Soalnya kan kalau kemarin kita tuh ada kelas 12 yang pengen ikut ya karena udah lunas, yang kelas 10 nya kok baru masuk kayaknya langsung ikut-ikut dengan industri tuh kayaknya langsung kayak duit gitu Pak. Oh, sebenarnya kelas 12 yang belum sebenarnya. Kelas 12 yang belum kunjungan ke perusahaan atau industri. Nah, itu sasarannya. Cuman waktu kita yang tahun ini para pemula ya, termasuk pemula ya. Jadi mungkin kalau tahun depan nggak seperti ini. Kelas 12 ini fokus pada ujian, kemudian ujian sekolah, kemudian dilanjutkan UNBK. Di saat kunjungan industri, kelas 12 itu setelah ujian nasional masih ada lagi kegiatannya, uji kompetensi itu sampai dengan awal April sampai dengan awal bulan Mei. Itulah sebabnya kelas 12 ini tidak diikutkan. Andai kata kelas 12 ini yang keinginannya tidak bisa dibendung saking minatnya seperti rapat orang tua kemarin, nah itu nanti kita akan data anaknya akan kita sampaikan kepada kepala programnya untuk menyesuaikan jadwal uji kompetensinya. Karena ini mungkin dia yang minggu kedua aja misalnya, nggak ada masalah. Karena tanggal 5 bulan April dia ini udah selesai. Pertama berangkat, ujian nasional udah selesai. Kemudian UKOM memang udah mulai. Nah dia mungkin jadwalnya tidak yang pertama, minggu kedua atau minggu ketiganya. Gitu. Jadi kelas 12-nya nggak ada masalah dia ikut. Nah kelas 1 ini, kelas 10 ini juga kemauan yang keras. Nah, ada 25 siswa itu. Nah itu masih kita tampung. Nanti kita rundingkan apa tidak dia harus diberangkatkan tahun ini atau tahun berikutnya. Nah, sebenarnya fokusnya ada kelas 11, kelas 12 yang sifatnya kita tidak memaksakan kepada orang tua atau siswa karena menyangkut pendanaan. Kalau dari kaminya udah cukup. Ini ada datang pertanyaan dari anak-anak SMK nih Pak. Anak-anak SMK. Ya, yang pertama nih Pak, dari Dema Pratama 30, si Dema Pak. Dema? Iya. 11 TKR. Iya. Akhirnya kenapa program KI terlalu dadakan? Dan kalau boleh saya sarankan untuk program KI ke depan itu ada program tabungan KI agar memperingan beban orang tua. Dan itu diwajibkan agar ramai dengan catatan membuat tabungan kunjungan industri dan ditambahkan juga sampai ke Malang atau Bali. Karena apa? Karena masa SMP yang sudah ikut study tour pasti sudah ke Jogja dan Bandung. Program kedepannya agar sampai Malang maupun Bali. Oke. Ya. Pertama, di program kerja Wakahumas, kunjungan industri ini sebenarnya ada pada bulan Desember, kemudian sama bulan April. Karena saya pemula di Humas, saya pasang 2. Jadi pada bulan Desember sama bulan April. Kalau meleset Desember, April, kan gitu. Nah, kenapa seperti dadakan? Kita ini sudah koordinasi, tapi kalau untuk tahun depan insya Allah tidak. Dengan ketua komite, dengan kepala sekolah, program kunjungan industri ini akan kita bahas rapat pada komite pada awal tahun pelajaran. Jadi
materi ini akan kita mintakan digabung di situ supaya orang tua sudah tahu keputusannya, jumlah dananya berapa, nitip tiap bulan boleh. Nah, jadi akhirnya seperti menabung. Nah, nanti tidak berat seperti sekarang ini bagi yang mau. Nah, nanti seperti saran si pertanyaan Dema itu kan bisa nyicil ya, nanti sifatnya seperti itu, bentuknya cicilan gitu, angsuran titipan gitu ya. Oke. Si pribadi kayak agak ini Pak, temponya agak mepet banget. Iya. Pertanyaan kedua ya Pak ya. Ini dari saya sendiri sebenarnya. Oke. Satria Darmawan. Satria Darmawan. Oke, masalah apa itu? Pak, ini nanti itu masing-masing jurusan dipisah atau digabung Pak saat KI-nya. Maksudnya begini Pak, kan kita kan jurusannya ada banyak ya Pak ya. Misalnya kita ke Toyota tuh, nah itu anak bangunannya ikut juga nggak tuh Pak? Oh iya. Gitu. Kalau ke Toyota itu anak TKR sama TSM mungkin ya begitu. Gambarannya seperti itu. Nah, yang bangunan nanti ke Adikarya atau Wasikla. Yang tidak ada di situ, yang tidak ada di Jakarta dan sekitarnya, teman-teman yang lain mungkin menunggu dulu, menunggu di Taman Mini misalnya. Nah, nunggu di Taman Mini sambil istirahat, sambil apa ya, nyantai di situ, menunggu teman-teman selesai dari Cikarang, dari Toyota, kemudian dari PT Waskita Karya. Nah, terus nanti dia selesai langsung ke Taman Mini. Nah, itu berangkat ke Jogja bareng masing-masing jurusan. Jadi mungkin yang tidak ada, yang nggak terlalu terkait itu ya nggak diajak. Mungkin nanti juga protes lah, untuk apa saya kesini? Kalau jurusan teknik survei pemetaan misalnya, ngapain saya diajak ke Toyota? Nah, kira-kira kan gitu. Nggak ada hubungannya apa-apa sama saya kan gitu. Ya, oke. Kemarin tuh ada yang nitip pertanyaan sebenarnya sama saya Pak. Soalnya ini masih agak nyambung sama pertanyaan saya. Oh ya. Dia tuh nanya begini Pak, kan itu kita jurusannya banyak, terus nggak mungkin satu kelas bakal ikut semua karena agak dadakan ya Pak ya. Ya, betul. Nah, satu bis itu kan bisa muat sekitar berapa tuh ya? 45. 45. Terus satu kelas misalnya yang ikut 10 orang tuh Pak. Jadi kita di bis tuh campur-campur atau gimana Pak? Nah, itu nanti diatur sama panitia, TKR sama TSM, kemudian teknik survei pemetaan, gambar bangunan, beton misalnya kan, jadi satu mobil. Nah, itu nanti satu mobil bus itu sebenarnya isinya 50, siswanya mungkin 45, yang lain panitia pendamping, karena kan itu harus ada guru di situ, panitia harus ada. Kalau mau berangkat absen dulu, cek dulu satu persatu, takut ketinggalan kan gitu kan. Nah itu nanti dan ya kelupaan misalnya, itu nanti kita pilih di data sudah mulai ada. Nah nanti PR-nya seperti apa nanti? Yang misalnya satu jurusan ya, tidak cukup satu mobil, gimana PR-nya? Oke. Ya, dia juga nanya bingung nih di hotel, terus kita satu jurusan gimana, setelah pemecat. Yang satu mobil dari satu hotelnya. Nah, sudah dibahas tentang penginapan, guru misalnya 2 orang, siswa nanti satu kamar 3 orang, tempat tidurnya masing-masing. Sudah dalam pembahasan dengan PO nya sudah. Sekarang ikutnya Pak dari md.sub.an. Kinerja KI ini sama kayak PKL atau gimana Pak? Enggak, kalau PKL itu kan langsung dia memang seperti kerja di perusahaan di situ, ya kan? Tapi bagaimana cara kerja, bagaimana keselamatan kerja, bagaimana cara menemui tamu, bagaimana sistem kerja di perusahaan itu. Kalau di ini kan hanya kunjungan nih, membangkitkan semangat untuk dia bekerja,
memperluas pengetahuan dia, siswa yang ikut KI tentang dunia industri. Ya, beda mas. Ya, ini kan kita pindah-pindah ini, industrinya pindah-pindah, ganti-ganti, waktunya tertentu. Kalau PKL itu bisa 2 bulan, bisa 3 bulan. PKR ada yang 6 bulan, ya kan? Nah, ya, lingkupnya di Bandar Lampung ini aja kan, paling nyebrang Lampung Selatan. Nah, ini kita sampai Jogja, Bandung ini. Nah, capek kunjungan kita rekreasi, biar nggak jenuh kan? Oke. Pertanyaan berikutnya Pak. Dari Ahmad Aldi 9, tahun depan masih ada KI nggak? Masih ada, karena itu kan program kerja itu, program kerja, dan itu dasarnya jelas ada. Kalau SMK, kalau SMA yang mungkin tur namanya kan, wisata ya. Nah, kalau kita bisa dua. Pertama ya, kita kunjungan ke industri, menimba pengetahuan dari industri yang kita kunjungi, sekaligus bisa tur. Itu SMK. Ya, ya, cukup. Oke. Pertanyaan berikutnya Pak. Ya, agak panjang juga. Masih ada lagi. Reno underscore ADTYB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reno Alipia dari kelas BPB 1 ingin bertanya. Namanya kan kunjungan industri, sementara industri itu kan artinya perusahaan atau pabrik yang menciptakan suatu produk yang akan dijual di kalangan masyarakat yang membutuhkan. Jadi pertanyaan saya, kalau buat jurusan IPB, TGB, keuntungan mengikuti jurusan kunjungan industri ini apa Pak? Karena jurusan kami kan bertugas untuk menggambar desain atau suatu bangunan. Karena nanti dalam acara kunjungan industri tersebut, jurusan IPB atau TGB akan membuat laporan dengan isi di laporan tersebut dalam sebuah gambaran. Oh ya, jadi nanti yang didapat, maka jurusan itu tadi itu bentuknya perusahaan jasa, adikarya kan, adikarya misalnya kan, terus apa lagi, waskita karya. Nah, jadi nanti dia kunjungan ke sana. Nah, ya di sana itu apa namanya, sesuai dengan jurusannya, apa namanya, sinkron gitu loh. Dia menimba pengetahuan dari situ, bisa wawancara, bisa apa namanya, menggali ilmu pengetahuan yang di situ kan gitu. Kalau dia yang lain-lain nanti dia bilang tidak cocok, tidak pas dan sebagainya kan. Nah, tapi dia nanti kalau kita mau mampir ke live TV, kita rencanakan mau ke live TV kan, di acaranya si OPJ, kemudian di net Sule, ya saya usulkan lagi itu kalau bisa nanti itu dia usulkan OPJ sama Sule, ini ya, saya mau usul di Indosiar aja, Liga Dangdut, kan ada ya, iya, nggak apa-apa. Kita ikut dangdut gitu. Iya, nonton lah kita, sponsor dari ini Lampung kan ada dua nih masuk liga kan. Nah, mudah-mudahan jadwalnya pas Lampung. Kita mendukung ya. Wah, supporter kita ini. Oke. Nanti pasti DPIB dan TGB ada lah ya Pak ya. Ada. Gak mungkin gak ada. Oh iya jelas, harus ada gitu loh. Jadi Pak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak ya. Tanya Pak, apakah saat KI nanti ada free time? Jadi kita bisa mampir ke store yang tempat buat beli buat tangan gitu Pak. Iya. Gitu, ada. Ada. Udah masuk jadwal itu. Schedule dia udah ada. Saya ini sudah habis jadi. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak buat Bapak udah ngerelain waktunya kita wawancarain. Terus kayaknya cukup sekian aja video pada hari ini. Kurang dan kami mohon maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.